Bapak Ibu mohon izin sebentar. Sambil berjalan ya. Saya serah terima keuangan ini permasalahan pelik kita ya, karena organisasi itu nggak akan ada tanpa keuangan. Jadi terakhir pertemuan bulan 2 atau Februari tanggal 11 saya serah terima keuangan dari bendahara lama, dari pengurus lama ke saya sebesar 735 itu setelah iuran, jadi bersih kan ya. Sisa dari yang sebelumnya katanya 550.000 ditambah pertemuan kemarin iurannya 185 jadi 735. Nah jadi gini, kemarin kita sepakati karena suatu organisasi tidak akan berjalan kalau tidak ada keuangannya. Jadi kita sepakati kemarin dealnya di 25.000 untuk iuran, dan untuk yang honorer ya kita sepakati di 15.000. Nah yang belum kita sepakati itu, apakah kita akan memulai pada awal tahun dari Januari mulai iurannya atau dari Februari, karena Februari sudah pertemuan gitu maksud saya. Itu yang belum kita sepakati. Tapi ada kemarin ngomong untuk iuran yang 25 kalau ada rezeki lebih nggak apa-apa lebih ya. Kalau yang serti, kalau dulu kan dibedakan yang serti dan tidak, kalau sekarang diglobalkan, jadi kalau ada rezeki lebih boleh menambah uang kas. Karena kalau kita lihat ke depannya kegiatan kita ini akan banyak, dan jujur Bapak Ibu nanti jangan bilang saya tukang kredit, saya akan setiap bulan update siapa yang belum bayar. Ya. Saya akan berikan laporan tiap bulan pengeluaran dan siapa saja yang belum bayar gitu ya. Jadi jangan ngerasa ditagih lagi musuh bebuyutan itu bendahara lagi ya. Karena memang tugas dan kewajiban saya. Terus masalah kesepakatan tadi belum kita deal. Kalau memang kita hari ini 27, separuh berarti ya, benar Pak ya? Lebih dari separuh, saya lihat 25 yang nggak masuk. Jadi bisa forum lah kalau ada omongan mulai dari bulan apa ya, apa dari pembayarannya apa dari Februari atau nggak apa-apa dari Januari. Nanti kalau yang berhalangan hadir saya tetap menerima per bulan, nanti boleh ditransfer ke rekening saya biar berjalan ya. Nah, jadi kita sepakati dulu Bapak Ibu bagaimana ini, terutama Ibu Ketua ada nanti putusin ya. Masalahnya ini sudah saya contreng yang bulan ya, jadi setiap bulannya saya akan contreng, inilah yang akan saya bagikan. Nanti kalau ada yang mau nambah lagi 58. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya juga ada pengalaman ya. Jadi selama berapa tahun kita kan non aktif nih ya. Jadi bagaimana kendala sama orang-orang yang tidak aktif di grup? Apakah ada hubungan? Maksud hubungannya gini loh. Seandainya mereka jarak kan jauh, itu masih kita maklumi. Tapi kalau masalah iuran, kalau bisa menandakan kalau dia ngado hidup kan berarti tetap bayar. Maksud saya gitu. Kalau dia izin ya jauh, ya nggak apa-apa, wajar. Ada kepentingan, ada keperluan, gitu kan. Tapi alangkah baiknya menandakan kalau dia masih aktif dengan terus membayar iuran. Apakah setuju dengan saya? Putus deh. Ya, jadi nanti saya minta tolong sama admin, mereka-mereka yang tidak aktif untuk pertama-tama dihukum dengan dikeluarkan dulu dari grup. Nanti kalau dia ada omongan, Kak, ya, yuk, apa, saya masuk baru. Karena kenapa? Kayak apa ya? Kayak habis sempat dibuang, giliran perlu nak minta nomor akun,
ngechat Pak Rusdin ya. Giliran ya benar ya, minta ini Pak, minta itu Pak, minta SK dan sebagainya. Nah, giliran kita nak ngumpul, galak. Nah, galak oke lah, duit jalan terus ya. Jadi jangan kita ini kan MGP bakal jauh-jauh. Kalau memang ada uang kas yang kita banyak, kita bisa support untuk bensinnya, bisa kita tambahin kan kayak gitu. Iya. Nah, bisa lah, nggak apa-apa. Nah, kalau uangnya banyak kita bisa mikir yang lain-lain ya. Kadang saya juga maaf ya, saya sebenarnya jujur aja, mungkin Pak Moya sama Bu Sin tahu. Kalau MGMP di sekolah kami itu maaf ya, ekonomi yang ekonomi dan sebagainya memang saya agak sedih kalau giliran kita maaf ya makan aja gorengan gitu kan. Agak sedih saya ya. Makanya saya malam tadi gimana apa mau itu apa kotak saya bilang kan ya karena gak enak apalagi ngajak Unpari nah gak enak ngajak tamu kan saya bilang karena MPMP yang lain mereka pesan Maria bisa gitu kan tapi keuangan ya balik lagi ke keuangan kita. Makanya mulai dari sekarang nanti jangan heran, saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau nanti saya agak aktif ya nge-share yang belum bayar duit kas ya. Nah terus kita sudah deal gimana Ibu Ketua permasalahan bulan apa kita mulai bayar, apakah kita mulai Februari, apakah bulan Januari gitu. Boleh silakan. Iya boleh. Kalau setuju kalau menurut karena kan belum ini kan kekuasaan baru, ya kan? Sementara pertemuan pembentukan kerja baru kan di Februari, jadi dia enaknya di Februari itu menurut kami. Tapi kalau namanya ada yang boleh. Setuju. Februari. Nah Februari itu ada yang bayar belum? Alhamdulillah ada. Sudah saya rekam. Iya, Maret kita nggak ketemu. Bukan tiap bulan, setiap pertemuan. Tiap pertemuan. Tiap bulan. Makanya maksud saya tadi walaupun dia tidak datang, kalau pertemuan dia berhalangan duit transfer ke itu nah. Itu kan akhirnya bulan ada di hotel. Nggak tutup kemungkinan, nggak tutup kemungkinan ya. Itu aja. Ada yang lain kira-kira nanti. Nanti ibu ketua yang mutusin ngetok palunya. Sudah mau memenuhi quorum. Kalau menurut saya nggak usah ditulis dulu siapa yang belum. Dibuat baik pengumuman bahwa hasil dari yang kesepakatan. Ini. Saya nggak akan tuliskan. Oh, tapi mutu ini, mutu dicatat. Thank you. Ya saya foto aja, jadi ngerti dewe kalau belum tercontreng belum bayar ya. hasil keputusan pertemuan MGP hari ini. Kasih spare waktu untuk bayaran dulu. Kasih spare waktu untuk bayaran. Acara kita lanjut. Pakai ya. Aku belum bayar.
Saya di situ apa gimana? Cara gerilya ya. Oke Bapak Ibu semua, mengingat waktu sudah jam 11.41, kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu untuk pembahasan pengantar rancangan program kerja GMP untuk periode 2025-2026 atau 27 ini? 26 ya, pengurusan sampai 27 atau 26? Nanti dilihat ada RT-nya ya. Nah saya dalam hal yang pertama itu akan memberikan pengantar awalnya saja, dan untuk pembahasan rancangannya nanti itu akan dipimpin oleh, silakan Bu Wakil Ketua. Dari tadi sulit sekali diajak duduk di depan. Kalau DWNC ini namanya apa nih? Borong. Oke, untuk pengantarnya saja itu dari saya. Nanti untuk memimpin rancangan draft program kerja itu akan dipimpin oleh Wakil Ketua. Nah, untuk program kerja ini secara umum program kerja MGMP, karena kita baru terbentuk dalam kepengurusan baru, yang nanti saya tanyakan Pak Rusdin ini Pak, mengenai legalisasi pengurus yang baru ini bentuknya bagaimana Pak? Apakah langsung masuk ke akun, kalau dulu PMM namanya ya, Kombel itu, atau nanti perlu secara print out untuk minta tanda tangan dari Dinas Pendidikan? Bagaimana Pak? SK-nya ya? Tanda tangan Dinas Pendidikan? Ada contohnya nanti. Yang print out yang ada tanda tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang terbaru 2020. Itu belum dibawa ini ya ke Dinas. Oh berarti nanti untuk legalisasi kepengurusan yang terpilih itu akan kita mintakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu baru nanti secara online akan dilakukan upload dalam akun-akun Kombel yang akan dilakukan oleh Sekjen kita. Nanti silakan untuk membuat website MGMP Kabupaten Musirawas terkait hal tersebut. Nanti setiap aktivitas itu akan kita upload di YouTube website kita. Karena hari ini sudah dimulai. Kegiatan kita itu sudah divideokan dari awal. Nah jadi dari video tersebut nanti diharapkan dengan proses editing itu kan kita langsung upload ke YouTube MGMP. Harap nanti sering-sering dibuka, subscribe, like, and share-nya. Nah untuk program kerja, selayaknya sebuah organisasi yang dibentuk, karena dia merupakan sebuah organisasi, kita bukanlah sebuah paguyuban ya. Paguyuban saja saya rasa kita pasti mereka bentuk panitia juga. Apalagi kita sebuah lembaga resmi legal, untuk kita mempunyai program kerja yang nanti diharapkan menjadi panduan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah program kerja ini kalau bayangan saya itu kita harapkan kita susun pertemuan ini sampai pertemuan depan di bulan Mei itu nanti untuk fixnya, dan baru di bulan Juli pengesahan. Nah diharapkan bulan Juli nanti sudah mulai pelaksanaan. Nah terkait program kerja ini nanti secara umum akan saya sampaikan terlebih dahulu, nanti namun secara khusus akan dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua kita. Nah mengenai latar belakang program MGMP ini, program MGMP merupakan inisiatif fungsional untuk meningkatkan kualitas pengajaran dalam konteks bahasa Inggris. MGMP diperlukan untuk merespon tantangan kurikulum dan kebutuhan siswa di era global.
Sejak mula awal MGMP dibentuk sudah pasti punya kesamaan dari masing-masing guru bahasa Inggris Kabupaten Musirawas untuk saling berkumpul, kemudian berkolaborasi, bekerja sama untuk sama-sama punya tujuan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang untuk kita berikan, kita sediakan, kita berikan pelayanan kepada peserta didik kita. Dan itu mengalami berbagai banyak perkembangan yang tidak bisa kita elakkan. Kita saat ini berada pada tatanan perkembangan di era anak-anak kita adalah anak-anak yang berada di era Gen Z, digitalisasi. Tidak bisa kita mengejawantahkan bahwa kita tidak mengupgrade kemampuan kita, karena anak-anak pembelajaran mereka itu tidak hanya di sekolah, secara tidak langsung mereka juga belajar dari TikTok, belajar dari YouTube, apalagi ada AI ya, dari Meta AI, kemudian ada Prezi, ada yang lain-lain itu. Sebenarnya anak-anak kita itu sudah, apalagi anak SMA, bagi anak-anak yang memang mereka upgrade teknologi, mereka sudah mulai belajar dari sana. Nah, kalau kita sebagai guru tidak mengupgrade kemampuan kita dalam khususnya digitalisasi ini, maka kemungkinan daya minat anak-anak kita yang mungkin awalnya semangat belajar bahasa Inggris itu akan mengalami penurunan. Nah, inilah yang latar belakangi kita akan membuka program kerja dalam kepengurusan yang baru tahun pelajaran 2025 dan 2026. Untuk tujuan program, secara umum tujuan program MGMP Bahasa Inggris adalah memperkuat kemampuan pedagogis guru melalui pelatihan dan workshop. Program ini bertujuan untuk menciptakan jaringan kolaboratif antar guru dan berbagi praktik baik. Nah, kalau kemarin ya model-model siku-sikunya kita tahu tentang kurikulum merdeka itu ada namanya Kombel. Mungkin saat ini dengan adanya surat edaran dari Kemenristek, Kemendikbudristek sekarang ya, tentang memang kalau surat edaran itu namanya apa tuh? Disuruh ya. Untuk MGM peningkatan kompetensi guru memang harus dalam Kombel, dalam arti kita untuk MGMP, dan itu bahkan disuruh dianjurkan untuk dilakukan setiap minggu. Hari belajar guru namanya. Nah, ini nanti itulah juga jadi pembicaraan kita juga. Apakah ini akan kita terapkan dalam MGMP kita? Mungkin dalam bentuknya kalau mau ketemu tiap minggu, mungkin masalah waktu yang lain bisa kita dengan daring. Nanti maka kita tetap pertemuannya sebulan satu kali yang ketemu, tapi 3 minggunya itu secara daring saja. Kalau ini memang sudah harus dilaksanakan, kita lihat nanti di tahun pelajaran baru. Andai memang itu seperti itu mungkin bentuknya, nanti kita bentuk ya, paling-paling larinya ke sekjen untuk menyiapkan tim juga untuk membantu kalau memang pelaksanaan ini dari Kemenrisdasmen ini harus dilaksanakan 1 minggu sekali. Yang tujuannya sudah jelas, ini menjadikan suatu wadah bagi kita untuk berbagi praktik baik katanya. Untuk materi-materi nanti kita tidak mesti harus mengambil dari luar, karena saya percaya para bapak dan ibu guru ini punya pengalaman yang sudah cukup mumpuni sekali dalam pengajaran sekolah masing-masing. Nah, itu nanti bisa dibagi di MGMP kita ini menjadi narasumber atau membagikan ceritanya, best practice-nya dalam mengajarkan materi-materi tertentu. Terkadang walaupun kita guru, kita juga punya satu materi yang spesifik yang kita suka. Aku kalau mengajarkan ini senang nih. Anak-anak aku langsung nyambung. Itu kita anggap jadi best practice yang itu bisa dibagikan. Nah, inilah tujuan program kita dalam MGMP Bahasa Inggris ini. Untuk sasaran peserta tentunya adalah guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris yang mana? Yang ingin, yang mau meningkatkan kompetensi mereka dalam menyiapkan diri untuk memberikan servis terbaik bagi peserta didiknya yang mau. Tapi nanti terkait dengan kesepakatan tadi ya, benar juga. Kalau memang nanti dari kementerian ini memang harus dilaksanakan, kita harus tegas. 3 kali tidak hadir, ya dikeluarkan dalam grup, nggak masalah. Karena nanti kalau ini sudah jelas dilaksanakan, ya mereka akan datang sendiri, minta tolong dimasukkan, saya masukkan grup, saya butuh
ini itu nanti bisa jadi untuk peningkatan, untuk naik pangkat harus ada sertifikat MGMP misalnya, itu pasti karena sudah ada edaran. Saya bayangkan nanti ke depan akan seperti itu, dan MGMP ini wadah yang memang sangat dibutuhkan. Ketegasan kita dalam memutuskan bahwa memang tadi apa kesepakatan 3 kali nggak berangkat, 3 kali nggak berangkat, nggak ada kabar ya, atau izin masuk dan. Tapi kalau izinnya saya agak gimana ya, karena saya lihat dari perbandingannya 27 banding 26 separuh. Ya tinggal nanti kita bagaimana menyampaikan kepada pimpinan sekolah. Kenapa? Karena memang ketika pemerintah menyampaikan sebuah keputusan yang sampai di masyarakat itu sudah melalui proses penggodokan terlebih dahulu. Mereka sudah pasti mempertimbangkan hal finansial, hal tentang proses pembelajaran di sekolah, maka sampailah di masyarakat. Nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan bahwa ya tidak ada salahnya setiap pimpinan sekolah memang ketika acara MGMP itu ya kalau 5 guru di dalamnya ya 5-5-nya suruh berangkat semua. Ya memang hal itu dikosongkan pelajaran bahasa Inggris karena memang dijadwalkan 1 kali pertemuan. Mengenai pembiayaan, kalau misalnya masalah pembiayaan itu bisa kita sampaikan karena secara jelas mungkin ada yang bendahara, ada yang mengetahui itu memang sudah ada anggarannya. Tinggal nanti berapa jumlah nominal anggaran yang diberikan oleh pimpinan masing-masing tergantung kebijakan masing-masing. Jadi sebenarnya akan sangat kita sayangkan kalau punya alasan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Padahal pertemuan MGMP ini akan menjadi penting. Melihat dari bagaimana Mendikdasmen telah mengeluarkan keputusan bahwa ini pun diminta dilaksanakan seminggu sekali. Jadi saya sangat mendukung keputusan. Nanti silakan sekjen untuk dibuat dalam hasil rapat 3 kali tidak hadir, nggak usah diminta izin alpanya ya. 3 kali tidak hadir berturut-turut akan dikeluarkan dari grup. Tentang kebutuhan-kebutuhan ke depan kita nggak tahu, pasti ada saja. Nah inilah sasaran peserta dari program kerja MGMP kita. Setelah itu mengenai rencana kegiatan, secara umum rencana kegiatan MGMP kita itu berupa workshop dan pelatihan. Nanti akan ada workshop saja, karena kan berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan kita. Kalau nggak workshop, kalau cuma saya nggak penganut model pembelajaran yang memang belajar langsung dilakukan, learning by doing. Saya akan sangat kurang sepakat kalau ngajar anak-anak berangan-angan, prosedur teks, nggak pernah pakai materi. Kenapa? Jangan sampai mereka belajar berangan-angan. Makanya langsung praktis. Nah seperti itu juga kita ketika dapat materi, kalau bisa memang workshop. Kawan-kawan kita semua siap dengan alat yang membantu. Apakah itu nanti dengan laptop, apakah nanti dengan netbook atau dengan HP dan lain-lain yang memang ketika pelatihan langsung dilakukan agar dia tidak menjadi pembelajaran sebuah angan-angan. Pelatihan nanti bentuknya workshop. Kalau workshop kan langsung ada produk yang dihasilkan. Workshop pembuatan media ICT. Setelah workshop ada produk. Apakah satu materi kita hasilkan? Nah kemudian untuk pelatihan metodologi pembelajaran ini biasanya kita minta pengembangan bagaimana metodologi pembelajaran yang up to date. Ya kita nanti minta bantuan kerjasama. Alhamdulillah bayangan kita cuma 1 kerjasama saja awalnya dengan Pak Agus untuk kerjasama dalam hal Pak Agus secara pribadi, secara kedosenan beliau kan ada pengembangan masyarakat PKN-nya. Saya kira hanya kerjasama dengan Pak Agus saja, ternyata lebih dari itu yang hadir langsung prodinya, baik dari prodi dan fakultas juga akan ingin melakukan kerjasama dengan kita MGMP karena sebenarnya saling membutuhkan. Mereka butuh ini untuk naik pangkat mereka, kita juga butuh ini untuk membantu karena kita hanya mungkin menyiapkan materi untuk penerbitan, untuk pengeditan. Kita kayaknya punya waktu yang sangat terbatas untuk melakukan hal tersebut. Itu bisa mereka yang melakukan. Dan sisi lain juga bisa menambah income. Yang pertama, income nanti ketika dalam tim, saya harapkan tim ini kan nanti kalau memang ada royaltinya, itu kan memang kita bagi sebagai editor, sebagai penyiap naskah, sebagai apa itu kan nanti punya bargaining alokasinya. Nah untuk masing-masing guru, untuk kita semua itu nanti kan
LKPD anak-anak harus. Nanti kita sampaikan, nanti mungkin tim langsung turun tangan di sekolah-sekolah menyampaikan kepada pimpinan bahwa untuk bahasa Inggris kita punya LKPD dari MGMP dan ini digunakan masing-masing sekolah. Nah, itu nanti dari guru kan ada persenannya juga. Sekolahnya banyak, berapa persen nanti hitungannya itu dalam tim nanti kita bicarakan. Kan ada juga income buat guru-guru secara pribadi, baik secara MGMP, kelembagaan kita. Nah, ya. Nanti juga dalam kegiatan kita sama seperti biasa ada sesi diskusi dan kolaborasi. Ketika workshop ada diskusinya, ada kolaborasinya. Ketika materi pelatihan pasti kita mengadakan komunikasi dua arah dari nanti pemateri yang kita undang untuk kita saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Berikutnya berhubungan dengan penjadwalan. Sudah jelas kita sepakati bersama kita masih bulanan ya. Ketemunya sebulan sekali. Dalam sebulan sekali nanti program kerjanya secara umum di masing-masing bidang. Kita punya 5 bidang. Nanti kita susun masing-masing bidang nanti menyusun program kerja masing-masing. Nah, dalam seminggu ini setelah ini nanti yang akan dipimpin langsung oleh wakil ketua itu masing-masing bidang punya grup WA yang di dalamnya ada wakil ketua untuk memantau pelaksanaan pembuatan rancangan program kerja. Nanti pada pertemuan bulan Mei itu disatukan, kita nyatukan waktunya. Oh, dari bidang kurikulum kami punya program ini, kayak kami duluan. Bulan Juni nanti, Juli dulu, kami dulu. Baru nanti mekanisme pembagiannya itu kita bicarakan bersama dalam pertemuan selanjutnya, karena hari ini hanya pengantar saja. Mengenai penentuan lokasi ya termasuk kesepakatan. Nah, termasuk lokasi pelaksanaan MGMP. Untuk pemerataan, kesamaan dan rasa keadilan, maka MGMP kita laksanakan secara mobile, bergerak, tidak hanya markasnya di sini saja, tidak hanya di SMA Beliti saja. Ini saya kasih tawaran pertemuan ke depan di mana nih? Kalau saya sebagai saran saja, agar ini karena kalau dilihat kan bagian Muara Rakitan, Sekayu, Semangus, Kelingi, Marga Baru kan nggak ada yang datang nih. Nah, kita laksanakan besok di Mekar Sakti. Gimana kawan-kawan? Ada Marga Baru. Astagfirullahaladzim, ya maaf Pak Joko. Ya Pak di sekolah cuma sendiri Pak Joko. Cuma sendiri di sekolah. Oh iya. Kawan di ini ya. Kawan di pendidikan guru penggerak. Nah, jadi saya sarankan lokasi pertemuan kita minggu depan Mekar Sakti, agar yang dari Lakitan, Marga Baru, Semangus, Kelingi dan lainnya dekat, bisa lewat Lubuk Tua udah sampai di Mekar Sakti. Biar kita juga merasa berjalan jauh di baru ini. Nanti kita tawarkan kepada Mekar Sakti, kasih kabarnya. Kalau ada infonya silakan kabarkan di ke Sekjen untuk diumumkan lokasi pertemuan bulan depan. Waktu mulia dulu katanya. Ada nggak tubuh mulia ini? Oh, itu untuk penentuan lokasi secara umum. Kemudian pembagian tugas panitia. Setiap pertemuan kita sepakati panitianya, karena nanti agenda kegiatannya kan dari masing-masing bidang tuh. Maka panitianya bidang, bukan lagi sekjen yang sibuk, bukan lagi wakil yang sibuk, bukan lagi saya, kami hanya mantau. Kita sudah 4 pengurus inti sudah punya pembagian tugas masing-masing. Untuk secara umum kelembagaan itu ketua, untuk rumah tangga itu wakil ketua, nanti yang program kerja itu akan dipimpin dipantau langsung oleh wakil ketua. Makanya nanti setiap bidang buat satu grup WA yang di dalamnya ada wakil ketua, khususnya dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan program kerja yang hari ini baru dirancang. Jadi panitianya memang kalau bulan depan memang disepakati bagian kurikulum, ya panitianya mereka berempat, apa MC, apa kegiatan, apa acara, siapa doa, siapa ini, apa materi di sana yang akan dipantau oleh wakil ketua. Nah, saya nanti dengan menerima hasilnya saja, bisa laksanakan, oke, lanjut. Nah, seperti itu saja. Itu untuk pembagian tugas panitia.
kenapa evaluasi perlu dilakukan sebagai tolak ukur berjalan atau tidaknya diperlukan evaluasi. Evaluasi yang pertama mengenai kehadiran. Hari ini tercatat kemarin itu jumlah total MGMP kita 58. Namun yang RSPP-nya masuk itu totalnya berapa? RSPP-nya yang hadir dan tidak hadir, bersedia dan belum ada berhalangannya berapa? Bersedia hadir 20, yang tidak bersedia 23. Berarti yang tidak ada respon? 8. Nah, tolong 8 ini catat, kita akan hubungi secara langsung dari, sudah ya? Nanti dihubungi, ini bagaimana, masih aktif nggak di MGMP? Kalau nggak yang 8 ini nggak ada respon sama sekali, sementara cek mereka baca nggak infonya. Kalau mereka baca di grup dan nggak ada respon, ini wajib dipertanyakan. Kalau misalnya mereka nggak ada respon, ya sudah, berarti langkah berikutnya bagi yang tidak merespon, keluarkan juga dari grup. Kemudian evaluasi juga, setiap pertemuan nanti kita evaluasi yang hari ini kurangnya di mana. Hari ini peserta juga mengevaluasi kawan-kawan. Hari ini pertemuan kita kayaknya waktunya agak molor, pelaksanaannya agak kurang terarah dan teratur. Itu evaluasi kita lakukan setiap pertemuan, baik secara umum maupun secara kepanitiaan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap pertemuan. Atau nanti kalau ada workshop pelatihan, ya sistemnya seperti itu. Ketika mau pelatihan materi, awalnya dengan pretest dulu, serta pakai pretest. Setelah itu pelaksanaan pelatihan materi, dapat metodologi apa hari itu. Setelah itu post test. Karena sekarang kan era digital, bisa langsung dilihat hasilnya. Kita lihat, oh ternyata penyerapan materi hari ini baru setelah di awal pretest, kawan-kawan 50% belum mengetahui tentang materi yang akan dibahas. Setelah pembahasan di post test, kita lihat kalau ada peningkatan signifikan, berarti pada saat itu kita evaluasi pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik dengan hasil evaluasi bla 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 bla. Itu untuk metode evaluasi peserta. Indikator keberhasilan program. Keberhasilan program akan diukur melalui peningkatan kompetensi peserta dalam bahasa Inggris. Indikator mencakup hasil tes, partisipasi aktif dalam kegiatan, dan umpan balik positif dari peserta mengenai materi yang diajarkan. Ini per kegiatan nanti, per pelatihan, per workshop yang dilakukan nanti. Yang akan mengevaluasi ini untuk hasil secara tertulis dan bentuk faktanya itu panitia kegiatan setiap pertemuan. Secara umum saja. Kemudian umpan balik dari peserta diperlukan. Kawan-kawan langsung saja, karena kita sesama kawan, sesama orang-orang sudah saling kenal dan saling dekat, silakan kasih masukan umpan balik. Kalau memang ada tugas yang akan dilakukan, ya kita lakukan tugasnya. Kalau memang nggak ada, sudah minta masukan dan lain, silakan. Yang penting ada respon dan umpan baliknya. Kalau memang nggak hadir, ya kasih umpan baliknya. Maaf saya nggak bisa hadir, itu kita jelaskan. Jadi kita bergerak tidak dalam bayang-bayang saja. Jelas, tulis kayak ini 27 ya. Cukup nggak hari ini Bu Sekjen 27 pesertanya? Atau dari yang sudah hadir itu? Ini absen ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 4. Berarti kan dari yang menyatakan hadir, ada yang berhalangan juga. Di absen 25. 25. Nah, Makanya kau rusak motor tadi. Saya pulang waktu motor. oh itu punya saya kurang uang. Sudah dapat? Karena ada termasuk nama yang baru. Ada tahu motornya rusak. Baru ini nanti saya korban. Saya kurang baru nama maksudnya. Ini korban kena berusaha korban. Siap-siap. 25 ya? Berarti 2 ya. Jangan-jangan saya belum isi aksen. Cukup jadi 26. Yang Purwodadi mungkin belum isi 27. Cukup nggak sesuai dengan kesediaan hadir. Dan terakhir ini secara umum penutupnya, ringkasan program yang akan kita lakukan nanti adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar bahasa Inggris melalui berbagai kegiatan seperti workshop, pelatihan, dan sesi diskusi. Keseluruhan program mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan bahasa Inggris
tingkat SMA. Harapan dan rencana ke depan diharapkan program MGMP akan terus berlanjut dengan penambahan kegiatan inovatif. Gak ada salahnya, kayaknya saya lihat di program kerja dari print out Pak Rusdi yang tahun 2020 itu ada dalam bidang yang direncanakan melaksanakan studi tour ke Universitas Bengkulu, saya lihat itu dalam program kerja yang lama. Nah ini kan suatu yang bisa juga dinikmati kalau misalnya pendanaan kita bisa mengakomodir, memadai, nggak ada salahnya juga. Tinggal bagaimana nanti masing-masing bidang diskusi, karena insya Allah kalau kita mulai dengan basmalah untuk kita bersama, lelahnya insya Allah Allah akan hitung dalam sebagai amal ibadah kita dan amal jariah kita di yaumil akhir nanti. Siapa tahu ini dilakukan baik dan bisa jadi kebaikan bagi kita masing-masing. Rencana mengikuti workshop online juga akan kita lakukan. Kalaupun nanti memang dilaksanakan keputusan Kemendikdasmen itu seminggu sekali. Jadi sekali saja lah kita pertemuan 1 bulan bertemu. Minggu-minggu berikutnya cukup online saja. Kontak dan pertanyaan ya sudah jelas, yang bisa dihubungi, nomor kita ada. Dari saya pribadi sebagai ketua, insya Allah bisa dihubungi kapan saja, 24 jam on time. Kalaupun tidur terdengar, kawan menghubungi, insya Allah bangun, direspon. Wakil ketua ada nomornya, kemudian sekjen dan bendahara semuanya ada. Dan begitu juga nomor-nomor koordinator bidang ada. Oke, demikian untuk pengantar program kerja secara umum. Secara khususnya ini sudah ada draft, yang ini baru draft rancangan dulu. Yang nanti secara hasil akhirnya itu setelah klop seluruh musyawarah dari anggota-anggota masing-masing bidang menghasilkan program kerja yang akan direncanakan. Nah ini akan dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua. Kepada Ibu Susilawati kami persilakan. Hobi gelap-gelap ya. Mana nama hati? Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ketua, ada sedikit pertanyaan dari saya, yang Dewi. Tadi kalau 3 kali tidak hadir maka akan dikeluarkan dari grup. Yang menjadi pertanyaan, dia tidak hadir tapi bayar, tetap dikeluarkan juga atau apa? Tetap dikeluarkan. Iya. Jadi deal, Mem Dewi. Ada pertanyaan juga. Iya. Dikeluarkan di mana? Kalau di grup, kayak kan ada juga. Kalau komunitas PKB itu ketika dikeluarkan, Sudah itu paling bagus lagi ketua komunitas. Nah itulah konsekuensinya. Kalau tidak masuk 3 kali, dia nguruskan RW ke Palembang. Nah, Tapi maksud kita begini, jangan kalau komunitas itu jangan segitulah. Ada banyak, maksudnya ada kecil. tidak Pak. Jadi seperti ini Pak. Oke lah, bulan ini hadir, bulan depan tidak. Maksud kami maksud 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. 3 bulan berarti. Iya, masa 3 bulan tidak yang sempat hadir kan? Kalau saya membaca di grup tugas negara, aku ada pula tugas negara. Iya. Aku pagi tadi ke sekolah tugas negara. Kita apresiasi Bu Risma Ananda sambil menyusui anaknya dibawa di sini. Iya. Ya paling sini di bawah itu terus. Semuanya kan kalau kita coba ya. Iya. Kalau saya orangnya kan terlalu mudah perasa. Iya. Makanya selama ini tidak terjadi. Iya. Karena saya orangnya perasa kan. Iya. Kalau pengurus tega ya silakan. Iya. Baik. Iya. Jadi deal. Ya, dari saya pribadi deal. Karena
keputusan dari Kemendikbud yang baru ini pun disuruh seminggu sekali, malah kita diwajibkan seminggu sekali. Nah ini kita laksanakan sebulan sekali. Jadi kalau sebulan sekali 3 kali udah ada baca nih ya, dia bilang sudah ngurus hari ini masukkan komplain ke Palembang sana. Iya. Karena kok cuap-cuap kita semua tidak didengar. Silakan Pak Prabowo mau ngomong. Ya. Iya. Nah itulah yang saya katakan. Nah seperti ini. Kalau misalnya satu, saya pribadi, karena kan sudah kelas 12 nih, kelas 12 kan sudah selesai. Kemungkinan waktu saya kan kosong. Kalau bisa saya jangkau, dapat saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Kita akan bawa surat edaran dari menteri, dan kita akan bawa juga masalah anggaran. Itu ada loh. Kami alhamdulillah sekolah kami 4 guru bahasa Inggris kepala sekolah berangkat semua. 4-4 berangkat dan lihat dia honor dia. Karena di mata siswa, di mata kepala sekolah semua guru sama. Nggak ada honor, nggak ada P3K, nggak ada negeri. Di 5 berangkat itu akan saya mulai komunikasikan. Karena saya akan membawa nama lembaga, bukan nama saya pribadi untuk demi kelangsungan SMA, MGMP, SMA. Jauh-jauh insya Allah, ya sambil saya jalan-jalan, kalau ada kesempatan saya akan komunikasikan hal tersebut. Terima kasih. Iya. Jadi, iya, silakan Mem. Baik Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dikatakan deal ya Ibu. Oh memang yang tadi mau bertanya, silakan Mem. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini udah berapa tahun ya MGMP ya? Ya 2014 sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya semuanya berjalan lancar walaupun terkadang tersendat-sendat. Kalau umpamanya 3 kali berturut-turut kemudian kita tidak berangkat, apabila ada pembayaran dan informasi izin, saya rasa kita terlalu kejam untuk
Ya karena gini, kita juga di sekolah punya peraturan. Masing-masing di sekolah kita punya peraturan masing-masing Bapak Ibu. Jadi ada yang bisa, kadang ada yang tidak bisa. Tapi kalau umpamanya izin dari yang membayar, saya rasa dikasihlah waktu. Apalagi yang honor kadang-kadang jauh. Kemudian tidak cukup uang 100.000 katanya. Sedangkan honor 3 bulan sekali. Bukan berarti kita umpamanya tidak berkat tiga kali berturut-turut kita harus keluarkan dari komunitas, kemudian kita ngurus ke Palembang udah berapa jumlahnya, itu terlalu kejar menurut saya. Takutnya bukannya kita aktif, ya dampaknya teman-teman mau ikut ke sini kita takut terlalu banyak, ya bagaimana ya kalau saya bilang kejam tidak seperti itu. Asal ada izin, kemudian dia bayar, ya paling tidak 30. Yakin aja Bapak Ibu, kalau kondisi kita diinformasikan di grup, apabila dikeluarkan dari grup tahu kok, cukup dikeluarkan dari grup 3 kali berturut-turut udah malu, pasti ada yang menjadi kita. Tapi kalau dikeluarkan dari komunitas kita, dia harus ke Palembang sendiri, kejar kita. Saya tidak setuju. Silakan kalau umpamanya ini kita ambil suara di sini. Kedua adalah rapat ya, kita belum ada dealnya. Dan saya rasa seperti itu. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar langsung saja ya. Sebentar. Ya, Nah, untuk siasatnya seperti kata saya tadi, pelaksanaan GMP tidak hanya satu tempat. Nanti yang jauh dia ngomong, oh kami ke Tugu Mulyo habis duit 100. Akhirnya ada masalah Tugu Mulyo ke tempat dia habis 100 juga. Nah, maksud seperti itu. Ada rolling tempat sehingga merasakan semua pernah mengeluarkan biaya yang besar untuk menemui tempat GMP. Nah, itu kan karena saya rasa kalau sampai 3 kali memang bentuknya bahasanya kejam, tapi saya rasa sampai 3 kali berturut-turut nian dia udah datang, masuk udah nanti pasti ada dia datang. Pertemuan besoknya dia datang. Mungkin ya besoknya lagi kayak itu. Kalau berturut-turut nian tuh lah sudah terlalu meremehkan acara kegiatan pertemuan MGMP. Betul-betul niat maksud itu yang kita keluarkan itu kan. Tapi butuh kesepakatan juga dari kawan-kawan semua. Iya. Jadi bagaimana kalau untuk sudah 2 kali berturut-turut SP dulu kalau Bu? Iya. 2 kali berturut-turut lihat absennya SP dulu. SP langsung dari Ibu Ketua. Iya. Iya, jadi kita sudah karena tidak 2 kali tidak hadir berturut-turut SP kan. Siapa tahu ketiganya dia agak tergeget ya, ya jadi SP kemudian dia datang atau kakek keluar dulu dari grup. Kalau di luar komunitas kan ada ini. Keduanya keluarkan dari grup. Setelah pertemuan ketiga tidak ada reaksi dari dia, terpaksa get out dia, berarti dia tidak membutuhkan MGP kita, dia hanya ingin bernaung ya. Nanti ujung-ujungnya mana kode si PKB aku ini ya. Jadi 2 bulan berturut-turut SP dulu, kemudian 3 bulan keempatnya baru dia. Oke, keempatnya Bu. Keempatnya berarti yang ketiga itu datang 1 semester itu 6 kali ya. 6 kali. Makanya 1 semester tidak hadir dia. Berapa kali berturut-turut tadi kan sudah diambil keputusan Iya. 3 kali berturut-turut. Jadi yang 4 kali berarti yang 4 SP 3 kali kena SP. langsung SP. Ah. Yang ketiga itu SP. Oke, Ya. voting dulu. Ayo. Yang 3 kali SP atau yang walaupun tidak hadir dia bayar dianggap masih tetap ikut bergabung. 3 kali SP angkat tangan. 3 kali SP. Oh silakan Pak. Bentar ya, mohon maaf, mungkin agak kurang. Mungkin ya pada dasarnya sama sih untuk biar kawan-kawan kita itu aktif, ya kan kayak gitu. Dan saya yakin kalau dari pengurus Tegas pasti aktif, saya pastikan aktif. Tapi ada juga tuntutan dari peserta yang datang ke sini loh. Kalau kita
kita datang ke sini nggak dapat apapun, males. Jujur weh, kalau datang oke lah kita datang. Tapi harapan dari guru-guru yang mungkin masih junior ya, mungkin perlu pengalaman, mungkin menimba ilmu, mungkin apa yang didapatkan dari kita di sini programnya harus bagus juga. Jadi jangan cuma hanya sekedar kamu wajib datang, kamu wajib ikut. Tapi kita pikirkan juga isi dari pertemuan itu harus berarti buat kita semua gitu loh. Contohnya misalkan ada mungkin program bosok atau program apalah yang kira-kira memang benar-benar menyentuh mereka gitu. Ya, itu saran ya. Nah kalau mengenai yang masalah hadir, kalau saya setuju memang ada peringatan tuh, tapi paling tidak mungkin sudah 3 kali tidak datang, itu dari ketua atau sekretaris kasih surat jati lah, surat peringatan yang isinya ya itu jasa cinta istilahnya. Jangan pokoknya istilahnya jangan biar dia tuh sadar gitu kan. Nah, tapi suratnya berwibawa istilahnya itu dirancang sama lah kira-kira suratnya berwibawa. Nah kalau sudah kayak gitu kan masih nggak datang, suratnya lagi 2 kali tidak baru dikeluarkan. Tapi sudah diingatkan dulu kalau Anda 2 kali bertemu lagi nggak ini maka akan dikeluarkan. Gitu. Ada pemberitahuan. Itu pendapat dari saya pribadi mungkin ya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Ramoyo. Jadi 3 kali pertemuan SP. Begini Bapak Ibu, karena ini pertemuan pertama untuk masa terbaru sekarang, kita kan agenda acara kita MOU. Nah untuk berikutnya itulah tadi tugas kepada bidang-bidang untuk menyampaikan apa saja yang akan dia programkan. Nah, kemudian ada yang usulan saya yang dari dulu agak sedikit ini, saya maunya tutor sebaya. Aku nih kemampuan bahasa Inggris aku nih ini nah jadi setiap pertemuan bulan depan misalnya ya setelah program ini, nah misalnya kita ambil 1 orang dosen bahasa Inggris dari mana kek, dia menjelaskan tentang apa gitu, tentang definitif artikel kek atau tentang past continuous kek, nah itu nah ya tentang materi pelajaran kita. Iya, serta ada trik dan trik baru. Apa misalnya dia ada cara menghafal kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga secara kilat misalkan. Iya. Jadi ini deal tadi ya Ibu sudah 3 kali tidak hadir maka SP itu langsung jadikan sumber bentuk surat. Ya, kemudian keempat SP, keempatnya keluar dari grup, kelima keluar dari caca, berarti 1 semester udah hadir nih ya, 5 bulan tuh, bulan ke-6 lah libur kita bagi rapor, idam GMP, oh layak di-outkan maksudnya Bu, berarti setengah tahun tuh dia tidak temuin tuh, laju, ya, nah jadi itu ya, iya. Jadi 3 bulan pertama SP, 3 bulan tidak masuk, bulan keempat SP 1, bulan kelima SP 2, pas libur ya. Jadi ya SP kedua keluarkan dari grup. Nah berikutnya baru komunitas. Jadi 3 bulan tadi aman udah ada berangkatnya, kecolongan. Kan dia bayar. Wajib bayar. Udah juga enak gak bayar, cuma 15.000 daripada pergi aja itu kan lo udah baca. Bayar 15.000. Berangkat berapa?
Jengok ketiga. Ketiga dia datang, ya sudah berarti keluarkan dari grup. Grup bayar dulu. Tadi kan Ibu Ketua juga ngomong, apabila ada kesulitan dari kepala sekolah, Ya, hubungi beliau. kan saya percaya nggak seluruhnya kan mau saya kunjungi nggak seluruhnya mengalami kesulitan kepala sekolah. Bagi yang mengalami kesulitan, benar rela. Saya datangi benar rela. Kita ajak komunikasi. Biar seluruhnya datang. Siapa lagi? Jangan saya. Bu, kepala sekolah saya kayak gini. Saya datangi insya Allah. Nah kita kan lembaga jelas dari dinas pendidikan. Ada Kemendikbud juga. Jadi kepala sekolah pimpinan nggak bisa nahan-nahan untuk tidak berangkat. Kalau bagian masalah pembelajaran, nanti kan kita mulai aktif nih program kerja berjalan kan itu bulan Juli. Atur jadwal bahwa pada MGMP kita kan udah sepakati waktunya. Memang kosong pelajaran bahasa Inggris, tidak terganggu pelajaran kita. Oke? Ada solusinya semua. Ya, lanjut. Sudah ya? Jadi ulang lagi. Dua kali tidak SP. Nak bayar nak tidak SP. Ketiga, SP-nya ketiga Bu. Oh kedua SP. Ketiga dikeluarkan dari grup WA. Oke. Selanjutnya urusan dia nama Ibu. Yang keempat keluar dari grup MGMP. Ya. Karena kita tidak tahu, maaf ya, kita tidak tahu masa depan. Anda yang pada posisi saat ini katanya masih honor, tidak tahu bagi kamu diangkat, kamu butuh. Ya mungkin yang belum kami belum ini, belum tahu kita ke depan. Pasti akan butuh tentang kombel. Pasti akan butuh tentang kombel. Iya. Ya, demikian. Iya. Deal ya. Deal. Masukkan dalam notulen rapat. Iya, silakan Pak Muslim. Berikan waktu sudah. Yo, ya. Masih ini kan masih ada Sebentar baik. Mas kita hadirkan dulu program kerja yang baik. Kita buktikan dulu kinerja kita, baru kita press anggota kita. Jangan di awal anggota kita sudah di press, tapi kita tidak mendapatkan program yang bagus. Atau kita setelah berjalan kita juga tidak melaksanakan program yang baik. Oke. Mas saya di pertemuan pertama ini, mari kita bahas dulu. Ya. Tiga kali berturut-turut kita keluarkan dari komunitas kegiatan kesepakatan bersama, tapi kehadiran kita ini kan 50% hanya. Nah itu. tidak plus satu berarti. Dan pengalaman kita dari 2014 memang semakin yang kayak gitu. Ya makanya kita perlukan dana perubahan Ini tidak ya. terjadi di MGMP bahasa ini saja. Iya. Hampir cerita MGMP seluruh makna lain kan begini kehadirannya. Maksud kita ya, coba kita calling down dulu, jangan langsung kita Banyak ya. kita gasnya ya gas perlahan dulu, Iya. tahan kopling dulu, kalau memang kan itu baru Oke. kita tabrak ke, ayo. Ya. Ya silakan. Silakan. Ibu, kalau pertemuan bulan depan kita hanya membahas bidang lagi, minggu depan lagi tuh bidang lagi bertanya-tanya. Di bulan depan, enggak, sudah. Jadi bulan depan rencana pertemuan itu seluruh bidang balik dari MGMP ini buat grup masing-masing dan kalau masukan saya, masukkan saya di grup itu dan silakan sampaikan program kerjanya yang apa bae yang digawe inyo untuk pertemuan bulan 5. Nah, bulan 6 kita sudah membicarakan tidak usah pengesahan dan yang tadi Bu, kita nyari pemateri. Iyo. Saya lebih tertarik ke setiap pertemuan pemateri jadi apa ilmu. Ya? Hah? Ya, pemateri tadi belum enak. Nah kalau mungkin nanti programnya itu berjalan, artinya mengundang pemateri-pemateri. Ya. Susah Bu. Itu tadi kami
Sudah bidang itu menyampaikan program-programnya, mana yang bisa selaras dengan kita wae sudah. Nah, ada bidang apa yang itu pengembangan apa itu, Lina? Apa pengembangan apa dia? Pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya, pengembangan profesionalitas. Nah, itu pengembangan profesionalitas guru. Nah, jadi yang bidang itulah yang bertanggung jawab untuk mencari pemateri, itu Bu. Bulan depan kita bicara programnya. Bulan 6 kita sudah masuk ke pemateri. Nanti kita mau hubungi dosen di situ lah, Bu. Ya, ini kita samakan seperti ini. Untuk pertemuan sekarang kita membahas rancangan draft dulu. Nanti setelah ini kata beliau setiap anggota bidang punya grup WA. Diskusilah di grup WA masing-masing yang dipantau oleh beliau. Bulan depan Mei itu penyatuan dari masing-masing bidang. Kami programnya ini, kami programnya ini, kami programnya ini. Kan ada program masing-masing nih. Nah, baru disitulah ditemukan ini yang dilaksanakan siapa duluan, bulan apa duluan. Kita kan mulainya Juli kami kurikulum duluan. Nah, itu kan disepakati di bulan Mei. Nah, bulan Juni itu kan kita kan pertemuan cuma berapa jam gitu ya? Jam pagi sampai zuhur, kan waktunya udah panjang. Nah, baru nanti kalau hari bulan Mei, bulan Juni baru dinyatakan sah. Cuman pengesahan baik, tapi karena beliau kita tambah dengan satu materi. Nah, materi apa nanti ya dari mana program tadi yang bisa dilaksanakan di bulan Mei. Nah, itu ya panitianya pelaksanaannya setiap bidang. Tidak baca pengembangan psikobaya nyari pemateri pun tidak baca, tapi setiap bidang dia tanggung jawab jadi panitia. Carilah narasumber, carilah materi apa yang dibutuhkan, gawe gula dewe, konsumsi uruslah, minta sene bae dengan Bu Dewi. Iya. Ya, demikian. Iya. Jadi Ke depan Mei, pas bulan apa tuh? Ya kita lagi yang sibuk-sibuk di depan. Paling ya sekedar kalau ada sambutan, jadi tidak pakai sambutan tidak masalah. Ya pegawai masing-masing bidang tuh lah. ya, berarti bulan Mei itu pembacaan programnya, bulan Juni baru inti Iya. setiap bidang mana yang nak duluan sekali. Ya, Nah, oke. dan mau tak mau harus Mereka tuh lah yang panitia setiap program dilaksanakan. Yang setelah disepakati. iya. Berejolah dari surat undangan dari apa-apa punya rajulah. Ajar. Kalau perlu file ya minta dengan sekjen. Ajar. Baik Ibu. Ya. Ya. Deal ya. ADART tadi. Iya. Iya, berat saja. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak pakai H rasaku. Protes. Tangga itu tidak pakai H. Tangga. Iya. Iya, anggaran rumah tangga. ADART. Jendela. Ah, ya pada luar saya, nggak 10 tahun. Oh iya, maksudnya ini anggaran yang kemarin, dasar kemarin Bapak dijingoknya lagi, setuju apa enggak setelah 10 tahun masih berlaku tidak? Naik lagi Bu. Iya, nah Bu, manjang tali lampu hari lajak satu ini urusan inti Pak Edem. Iya, dosen di Solo, iya. Menerima. Iya, Dem. Betul Bu. Apa? Ajak mikir lagi. Visi-misi kita mengembangkan kompetensi pedagogi kepribadian sosial. Iya. Oke, sip. Dem? Iya. Keanggotaan oke, keanggota oke. Ya,
Iya, wakil ketua dua tuh ada udah Bu. Mana ada aku nak merintah itu loh. Ibu merintahku, aku nak merintah wakil ketua dua. Ada dah? Kemarin kan kita cuma wakil ketua satu saja kan? Ada. Berarti ADART 2014 ini disepakati akan ada perubahan. Iya. Mekanisme merubahnya kalau pacaran itu bayar Iya. itu. Iya, deal. Deal. Iya, ikhlas. Ikhlas, Pak. Deal, deh. Ikhlas, Iya. Bapak Ibu. Ikhlas. Activity wong partai. Iya. Oke. Lanjut bidang tadi. Intikan yang diubah ya. Nah, aku lagi berdara, bisa aku nyoba kenapa aja di sini Ini yang kalau 2014 nih. 2014. 10 tahun berlalu. 11 tahun. Kalau 2014 ini tetap tak cek itulah. Iya. Tapi kalau ada perubahan sesuai Nah, itu pokoknya ada perubahan. iya pokoknya Liza ada di Liza kalau ada ART kami setuju. Itu bahaya. Ya panjang tiga. Ayo ke itu ke bidang tadi Lina. Oh di sini bidang sini. Ke program kerja kan ya? Ya. Nah ini baru draft Namun kan. Ya sama. Nah. Ya. Oh. Nah, bidang pengembangan kurikulum koordinator Tri Widianti hadir? Mana? Mana Ibu Tri? Ya Allah sini, nggak tahu. Ibu jadi Ibu Tri Widianti silakan buat grup. Balik nih kayaknya sebelum jam 6 sore ada grupnya. Ya, jika nama-namanya. Ya Bu ya. Ibu sebagai koordinatornya Ibu ya. Dipoto. Tadi bisa di grup Ibu? Oke, data pos. Data pos belum Tri? Saya ulang lagi karena iya. Kedua. Baik, bidang pengembangan kurikulum di koordinator oleh Bu Tri. Jadi Bu Tri silakan buat grup. Silakan di dalam grup itu ngobrol tentang program apa saja yang akan dikembangkan di periode ini. Ya Ibu Tri ya. Kemudian kedua, bidang pengembangan sumber daya. Besti. Enggak bisa diganti-ganti. Panjangan kan kelambu. Ibu Suryanti Setianingsi bersedia silakan. Pengembangan sumber daya manusia. Iya, silakan buat grup sebelum jam 6 sore pendengar BC dari tadi. Sebelum maghrib grup telado. Ya. Iya, kemudian di dalam grup itu silakan ngobrol tentang program apa saja. Aman enggak tahu Google minta AI banyak. Lanjut. sebelum kita lanjutkan kemarin tuh ada detailnya apa tugas dan fungsi grup itu ibarat kata Iya. apa spesifiknya belum di share tugasnya apa Siap. Ya. Lagi nih anak ini. Tidak, Wi. Aman yang itu cukup ketua nih Pak ya Ibu, koordinatornya, anggota tuh terima dalam grup. Iya. Jadi kan Ibu Suryanti menghubungi Lina. Nih, apa Pak yang kemarin ada di situ? Nah, baca kali dia besar di grup. Iya, dia koordinatornya.
Kan ini ya next. Hubungan sudah ini. Ayu Puji tidak hadir. Joko ada? Mana Joko? Silakan Pak Joko, karena nama Pak Joko bahwa Ayu pojok sekali nomor 1. Sebelum jam 6 KGE omong dengan Bu Ayu. Bu Ayu kita suruh buat grup program kita bidang kita hubungan sekolah dan masyarakat. Ya, apa saja itu programnya boleh tanya-tanya Lina KGE. Ya Pak Joko? Iya, Humas. Iya, bayangan aku kalau di humas ini nanti misalnya di akhir semester itu ngadain lomba SMA, lomba speech contest, lagu, singing. Inilah uang humas dan masyarakat ini. Oh, itu salah satu contohnya. Oh, salah satunya baik. Iya. Kemudian Linda, masa sini Linda? Pak Joko, naik sudah itulah. 5. Kecil. Jadi 5 bidang itu sebelum jam 6 sore ini sudah ada grup masing-masing. Setelah maghrib ada program yang disampaikan. Ingat lagi, ayo kalian dan lagi masukkan nomor fungsi lalati. Iya. Jadi Bapak Ibu, silakan koordinatornya menghimpun anggota-anggotanya. Pak Joko minta tolong nanti hubungi Bu Ayu atau jinggung by di grup. Bu Ayu, suruh Cece ini ya. Baik Bapak Ibu, cukup? Iya, mengingat sudah jam 1 ya. Jadi bagaimana Ibu? Ada yang mau ditambahkan? Tambah sedikit, nanti kan program kerjanya ini di-share oleh Lina dalam grup nih. Silakan Lina, ya, Lina. dipelajari dan kemudian isi masing-masing. Ini kan baru draft nih, masih kosong untuk masing-masing bidang. Nah ini kan masing-masing bidang nih. Kosong kalau ini. Nah untuk diisi oleh masing-masing bidang. Ayo isi di sini. Agak berat Bapak. Kita aku gawe aku berat, datangnya itu yang lebih berat lagi. Iya. Itu contohnya ya. Ya jangan sedih Bu. Masuk merahnya mantap, udah sedih ya. Ya, baik Ibu. Masih ada mau ditambahkan 5 menit lagi? Sudah. Cak mana nih tadi? Balik kan aku nonton ya. Mau mana Ibu balik nontonnya? Aku kan nyampe ya baik. Lina. Silakan kepada Lina. Untuk wakil ketua silakan tutup untuk sesi ini. Untuk acara itu nah. Yusuf, untuk yang mau kalau ada permasalahan, silakan hubungi saya. Ada masalah? Ya SK agenda susunan panitia ESK program ADRT Jadi Mbak Serma. Iya, jadi Ibu Ketua, kalau di jam 6 tadi grup WA-nya sudah ada, kami minta kepada Ibu Ketua ADART sebelum jam 6 kami lagi nyonyong. Nah, Ya. sebelum Ya. kita lagi nengok nah. Ya, ini tadi tahun 2014, 10 tahun yang lalu. Jadi sebelum jam 6 sudah ada di grup ADART pengurusan sekian. Ya. Kalau kami dapat Siap. pelajari nyong loh, ada. Nah, lagi Siap, gawe, siap, siap. lagi gawe nyong. Siap. Nah, Ibu? Oke siap. Ya. Ya. Jadi, iya, jadi Bapak-bapak cukup dimengerti ya. Ini apa paling hebat. iya, grup. Yang ditakuti kita di dunia kan. Iya. Kelas terkuat. Iya. Biasa. Baik Bapak Ibu, ini Ibu kami minta ganti tanggal itu. Jangan lagi 2014 dan sahnya rasanya. Iya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Tutup ya Waalaikumsalam. Jadi sekali lagi bulan depan kita di Tugu Mulyo. Sepakat di mana bulan depan? Katanya daerah Merasi dulu. Atau siapa yang siap? Tugu Mulyo. Siapa yang mau membaca orang tadi? Iya, mana baru deh. Di grup lah itu. Di Aku nak. katanya. Iya, kami nak jawab
awal-awal. Padahal guru-guru baik. Konsumsi bagilah nasi dan dem lagi bentar bagi nasi. Bagi nasi. Kebun Marga Baru udah nggak hektar-hektar. Jadi di sana aman. Siapa dari Marga Baru? Kalau ada ngajak kami ke situ, Pak. Hebat, hebat. Aku nak jauh-jauh, mulu operasi terus. Ngelong lah. Kalau sekarang di tempat ketua, itu cuma wakil ketua. Ayo balik ke Anda. Asik lah. Iya. Oke. Iya. TPK boleh. Tidak baca info-info baik. Sepakat. Berarti dua alternatif. Kalau udah Marga Baru TPK. Ada dulu Marga Baru tuh aman satu, jalan bagus. Kalau hujan baik. Nah, dulu katanya Kalau jalan normal, Beliti masuk ke simpang Lakitan itu bagus. Aspal. Akhirnya cek dulu ya kapan tak berangkat kan. Marga Baru standby. Kita ada mobil diskusi berapa wong. Berak mau berak siapa berapa wong. Cek itu nah. bukan masalah jalan, Pak. Gunung Kudani lautanku seberani. Aku cakep. Sekedar jalan. Mobil Dewi ya. Lautanku seberang. Jadi kalau tidak di Marga Baru di TPK ya, Pak. Iya. Tapi 70% ke Marga Baru, 30% saja. Iya. Nah, aku rasa kan keluar rumah tidak keberatan tuh. Tinggal kita nih lah, jangan sampai kalau sudah jauh-jauh hari, sebulan sekarang ini kan sebulan depan mau kepikir. Kalau jauh-jauh hari, wong kita siap selama sebulan, kita udah bisa mempersiapkan diri. Oke, itu program baru. Oke, tergantung kita kan belum tahu program dari masing-masing ini. Semuanya tergantung pada program masing-masing bidang. Woi. Kalau bidang kurikulumnya ada program itu kita tidak ada ngomong kok. Kita kan belum tahu dari masing-masing bidang apa programnya. Nah, nyebrang lautan kan. Oh iya sih. Gunung Kudaki. Nyebrang lautan. Baik Bapak Ibu, lumayan panas ya cuaca hari ini maksudnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Ini udah di ujungnya nih kayaknya, insyaallah. Jadi nanti hasil kesepakatan akan saya sudah diketik, namun karena handphonenya masih dipakai untuk record, nanti segera saya share di grup hasil kesepakatan. Sekaligus nanti menunggu konfirmasi dari calon tuan rumah untuk pertemuan yang berikutnya, insyaallah. Kalau tidak ada halangan berarti di SMA Negeri Marga Baru atau di SMA Negeri Tiap Kepungut berarti. Insya Allah akan diinfokan dari jauh-jauh hari. Begitu ya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih dari saya secara pribadi maupun dari pengurus atas kehadiran Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah hari sudah siang ini. Sudah pada zuhur juga, alhamdulillah. Silakan boleh sisa-sisa perjuangan, boleh yang mau dimakan, boleh dibawa pulang. Demikianlah mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati bersama dari awal tadi, dari MOU, lalu program kerja kita, mudah-mudahan insya Allah akan bersama-sama kita mengerjakannya bersama sehingga bisa berjalan dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak dan Ibu. Jadi ini bebas makan sini makan sini. Nah, Pak langsung balik tadi. Oke. Pas ya? Pas ada sisa nggak? Boleh dibayarin? Boleh dibayar? Ada kalau nggak salah aku pesan 35. 15.000. Ada Erwin Widiani.
luar, oke. Bawa pulang, never mind. Ini ya, dengerin ya. Dia 2 ya. Mau makan dulu nggak? Lanjutlah, yang makan itu semua. Dan kambing aku ngajak makan kambing nggak? Masih sempat mau makan kan ada. Kan ada. Nggak sempat Mbak. Beresin ya, beresin. Demikian ya pertemuan kami kali ini. Ya, sampai berjumpa. Dah.